Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa rasulillahi ajmain. Yang terhormat kepada Ibu Elvira Syafitri sebagai dosen pengampu dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan penelitian saya yang berjudul Penerapan Metode Cutting Plan untuk Optimasi Keuntungan Usaha dan Dompet. Dalam hal ini, studi kasusnya adalah UKM ICA Aksesoris. Pertama, kita akan memasuki teori. Program linier. Program linier merupakan teknik aplikasi dari matematika yang dikembangkan oleh George B. Dantzig pada tahun 1947. Kata linier berarti bahwa seluruh fungsi persamaan atau pertidaksamaan matematis yang disajikan dari permasalahan ini haruslah bersifat linier. Sedangkan kata program merupakan sinonim untuk model perencanaan. Jadi, program linier adalah suatu cara atau teknik aplikasi matematika untuk menyelesaikan persoalan pengalokasian sumber-sumber terbatas di antara beberapa aktivitas yang bertujuan untuk memaksimumkan keuntungan atau meminimumkan biaya yang dibatasi oleh batasan-batasan tertentu, atau dikenal juga dengan teknik optimalisasi dan sistem kendala linier. Dikutip dari Ulfasari Rafflesia dan Fanani Haryo Widodo. Yang kedua, metode simplex. Prosedur pemecahan program linier yang lebih efisien daripada metode grafik adalah metode simplex. Penerapan metode simplex pada masalah program linier dikembangkan untuk pertama kali oleh George Dantzig pada tahun 1947. Dikutip dari Hiller dan Lieberman tahun 1980. Yang ketiga, metode dual simplex. Metode dual simplex digunakan jika tabel optimal tidak layak. Dikutip dari Dimiati tahun 2009. Apabila pada saat iterasi kita mendapat persoalan program linier yang sudah optimal, tetapi ada pembatas non-negatif yang belum terpenuhi, maka persoalan harus diselesaikan dengan metode dual simplex. Keempat, integer programming atau IP. Integer programming merupakan bentuk perluasan dari metode program linier. Persoalan IP menginginkan solusi yang didapat berupa bilangan bulat, bukan berupa bilangan pecahan. Contoh persoalan sering ditemui misalnya menentukan banyaknya barang elektronik yang harus diproduksi, banyaknya unit rumah yang akan dibangun pada suatu proyek perumahan, banyaknya orang yang diperlukan untuk mengerjakan sesuatu proyek, dan sebagainya. Integer programming memiliki model matematis yang sama dengan model program linier pada umumnya, tetapi ditambah batasan bawah variabel harus bilangan bulat. Dikutip dari Syah Putra tahun 2012. Yang kelima, cutting plan. Metode cutting plan adalah salah satu metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah program linier untuk variabelnya harus bulat, dengan penambahan batasan baru yang disebut Komori. Dikutip dari Nico tahun 2014. Berikut langkah-langkah cutting plan. Yang pertama, menyelesaikan masalah integer programming dengan menggunakan metode simplex dan mengabaikan syarat integer. Studi kasus, sebuah UKM yang bernama UKM ICA Aksesoris yang pemiliknya bernama Ica. Ibu Ica menjual berbagai macam kerajinan tangan, salah satunya dompet dan tas. Setiap tas membutuhkan 1 kilo plastik dan 5 meter benang, sedangkan dompet membutuhkan 1 kilo plastik dan 8 meter benang. Setiap minggunya, Ibu Ica menyediakan bahan plastik sebanyak 7 kg dan benang sepanjang 44 meter. Dari hasil penjualan tersebut, didapatkan keuntungan tas sebesar Rp500 dan dompet sebesar Rp800. Model matematika. Misalkan, X1 adalah jumlah tas yang diproduksi dan X2 adalah jumlah dompet yang diproduksi. Maka diperoleh fungsi tujuan yang yaitu maksimumkan Z sama dengan 500 X1 tambah 800 X2 dengan kendala X1 tambah X2 kecil sama dengan 7 dan 5X1 tambah 9X2 kecil sama dengan 44.
Dalam hal ini saya menggunakan aplikasi Tora. Dilihat ini adalah tabel awal metode simplex. Berikut aplikasi Tora. Penggunaan aplikasi Tora untuk menyelesaikan metode simplex. Optimasinya berakhir pada iterasi ketiga, di mana didapatkan X1-nya sama dengan 4,75, X2-nya adalah 2,25, dan Z adalah sama dengan 4175. Kita akan periksa solusi umum. Solusi yang diperoleh adalah sebagai berikut. X1 sama dengan 4,75, X2 sama dengan 2,25, dengan Z sama dengan 4175. Karena bilangan ini belum integer atau masih bersifat pecahan atau dan desimal, maka kita akan melanjutkan ke langkah berikutnya, yaitu menyelesaikan dengan metode 2 simplex dengan tambahan Gomori. Pertama, kita akan membuat batasan atau kendala Gomori. Dalam hal ini tadi untuk yang tertinggi, bilangan desimal tertinggi yaitu pada X1, yaitu 4,75. Maka kita pilih X1. Setelah dipilih, lalu kita masukkan, yaitu X1 tambah 2,25, S3 dikurang 0,25, S4 sama dengan 4,75. Atau X1 tambah 2,25 tambah min 1 tambah 0,75. Ini untuk tidak mengubah nilai persamaan yang sebelumnya. S4 sama dengan 4 tambah 0,75. Menjadi X1 dikurang S4 dikurang 4 sama dengan 0,75 dikurang 2,25 dikurang 0,75 S4. Kecil sama dengan 0. Maka diperoleh Gomori 1 sebagai berikut. Min 2,25 S3 dikurang 0,75 S4 ditambah SG1 sama dengan min 0,75. Maka kita akan masukkan Gomori tersebut ke dalam tabel metode 2 simplex. Kita pilih S3 dan kita pilih SG1. Solusi telah optimal berakhir pada iterasi pertama. Solusi optimalnya X1 sama dengan 4, X2 sama dengan 2,667, dengan Z sama dengan 41,33,33. Karena X2-nya masih bilangan desimal, maka kita akan menambahkan Gomori kedua. Dalam hal ini kita pilih X2 karena karena variabel tersebut masih bersifat desimal. Setelah dipilih, lalu kita ambil X2 tambah 0,667 S4 dikurang 0,556 SG1 sama dengan 2,667, atau X2 tambah 0,667 S4 tambah dalam kurung min 1 tambah 0,444 SG1 sama dengan 2 tambah 0,667. Menjadi X2 kurang SG1 dikurang 2 sama dengan 0,667 dikurang 0,667 S4 dikurang 0,44 SG1 kecil sama dengan 0. Maka diperoleh Gomori 2 sebagai berikut. Min 0,667 S4 dikurang 0,44 SG1 ditambah SG2 sama dengan min 0,667. Maka kita akan masukkan Gomori 2 ke dalam tabel 2 simplex. Dalam ini kita pilih S4
dan XG2. Solusi optimal berakhir pada iterasi pertama. Maka kita lanjutkan ke langkah terakhir, yaitu berdasarkan tabel sebelumnya, pada persamaan Z sudah bernilai positif atau 0, maka solusi sudah dikatakan optimal dan nilai ruas kanan sudah berharga positif dan solusi integer sudah terpenuhi dengan X1 sama dengan 5, X2 sama dengan 2, dan Z sama dengan 4100. X1 sama dengan 5, X2 sama dengan 2, dengan Z sama dengan 4100. Kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis, diperoleh solusi optimum dengan menggunakan metode cutting plan dengan 2 kali penambahan Gomori. Untuk memperoleh keuntungan maksimum, maka UKM ICA Aksesoris sebaiknya memproduksi 5 buah tas dan 2 buah dompet per harinya agar memperoleh keuntungan maksimum sebesar Rp4.100. Demikian hasil penjelasan dari saya. Apabila ada kurang jelas dan kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.